Oke, sekarang kita masuk ke nomor 16. Di sini grafik berikut yang bukan merupakan fungsi. Berarti di sini kita mencari grafik mana nih yang bukan fungsi ya. Kemarin kalau misalnya kita menentukan fungsi pada sebuah grafik, caranya itu kan kita menggambar garis yang sejajar dengan sumbu Y ya pada si grafiknya gitu loh ya kan, grafiknya nih, terus kita harus gambar garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah di sini kita lihat dia ada beberapa titik potong. Anyway yang kita hitung itu garis yang kita gambar dengan si grafiknya ya, bukan dengan si sumbu X nya gitu. Nah di sini berarti kita lihat di sini ada satu titik potong, berarti ya udah untuk grafik yang A dia itu fungsi. Nah sekarang untuk yang bagian B gitu kan, kita sembarang gambar garis yang sejajar dengan sumbu Y, misalkan di sini, dan di sini ketemu ya satu titik potong, berarti yang B itu juga fungsi. Terus yang bagian C, kita coba gambar garis itu di sini deh, nih di sini ya. Nih kalau misalkan kita lihat di sini kan cuma ada satu titik potong ya, berarti yang bagian C juga dia fungsi gitu kan. Anyway, ini kan yang ditanya bukan ya. Berarti kita cari dulu nih mana yang fungsi mana yang bukan. Nah, di sini coba yang bagian D deh. Kita gambar garis yang sejajar tuh di sini gitu kan. Nah, yang kita hitung titik potongnya adalah bertemu antara garis yang kita buat dengan si grafiknya nih. Grafiknya kan itu yang ini ya. Terus garis yang kita buat tuh yang ini. Berarti di sini terlihat hanya satu titik potong nih. Berarti dia itu fungsi. Nah, terus yang untuk yang bagian E, kita coba gambar garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini kan ada satu titik potong ya. Terus di sini juga ada nih, yang ini ya, Mami. Yang di sini nih. Nah, berarti kalau ada dua titik potong begini dalam si grafiknya, berarti dia bukan fungsi kan? Bukan fungsi. Berarti untuk yang nomor 16, grafik berikut yang bukan merupakan fungsi adalah yang E. Jadi kita jawab yang E ya. Nah, sekarang masuk ke nomor 17. Di sini diminta perhatikan grafik berikut. Pada grafik di samping, range yang bernilai benar adalah anyway, kalau range itu apa kemarin? Range itu adalah anggota ya, anggota himpunan B yang punya pasangan di himpunan A. Oke. Anggota himpunan B. Kalau kita ingat nih ya, kan ini kan dia ada di diagram Kartesius ya, atau di koordinat Kartesius. Nah, kalau misalkan anggota himpunan B itu kan maksudnya adalah gini. Kalau kita ingat nih, ini kan kalau himpunan pasangan berurutan ya, yang bagian ini adalah yang si X, yang ini yang Y kan, terus yang ini yang X, terus yang ini yang Y. Nah kalau misalkan kayak gini ya kan, kalau misalkan kayak gini kan bagian yang depan ini adalah domain ya kan, yang bagian yang ini adalah kodomain, yang bagian belakang koma nih, yang Y, sumbu Y itu adalah kodomain atau bisa dibilang himpunan B. Ya kan? Iya dong. Nah, tadi range itu adalah anggota himpunan B. Berarti kita ngeliatnya tuh di sumbu Y gitu loh. Nih, di sumbu Y. Karena sumbu Y itu adalah kodomain atau sumbu Y itu adalah himpunan B gitu loh. Di sini berarti anggota himpunan B yang punya pasangan di himpunan A. Maksudnya adalah dia tuh yang ada di titik-titik ini nih. Yang ada titik-titik ini nih. Kan kalau kayak ini kan -1 sama -1 ya. -1 dengan -1. Berarti di sini yang mana nih? Yang sumbu Y. Yang sumbu Y itu yang ini ya, yang berdiri nih. Berarti yang Nah, berarti yang anggota himpunan B-nya tuh yang ini nih, guys. Yang -1 yang ini ya. Oke, terus sekarang dia kan di sini ada titik lagi ya. Nah, pokoknya yang ada titik itu berarti kan yang apa namanya? Yang punya pasangan kan. Di sini X-nya 0, Y-nya 1. Berarti di sini si 1 nih. Berarti di sini si range itu -1, 1. Terus di sini kita lihat lagi. Ini 2 dengan 3. Jangan sampai salah ya, jangan sampai 3,2, tapi dari X dulu.
Nih dari X dulu. Sorry guys. Maksudnya penulisannya ini kan berarti kalau untuk yang ini ya, nih untuk yang ini. Berarti kan dia 2,3. Berarti yang mana nih yang kita tulis? Yang kita tulis tuh yang mana? Yang kita tulis tuh yang bagian belakangnya ya. Yang paling belakang nih, karena dia sumbu Y dan dia tuh kodomain atau himpunan B. Oke. Nah, sekarang berarti di sini kita tambah si 3. Nah, sekarang kita lihat lagi mana yang ada bulatannya. Mana yang ada bulatannya? Kalau kita lihat yang ada bulatan itu yang ini ya. Kita pokoknya tulis yang bagian Y-nya karena dia himpunan B. Oke. Di sini berarti si 5 ya. Berarti kita tulis di sini 5. Terus yang terakhir yang ada bulatannya mana? Yang ini ya. Ini kan 1 2 3, berarti sini 4, berarti yang ini nih. Yang Y-nya yang kita fokusin, si 7. Berarti yang ini. Men 1 1 3 5 7. Coba kita lihat men 1 1 3 5 7. Berarti yang jawabnya adalah yang E. Jangan sampai kalian malah jawabnya itu kalian yang X-nya gitu loh, yang kalian lihat. Karena di sini yang diminta adalah range, oke? Nah, sekarang masuk ke nomor 18. Perhatikan diagram panah berikut untuk soal nomor 18 sampai 20. Kalau kita lihat nih ya, nomor 18 sampai 20. Kalau kita lihat grafiknya, diagram panahnya. Yang bagian di sini. Diagram panah yang termasuk fungsi bijektif. Nah, kalau bisa kalian, kan tadi saya bilang ya, apa yang kalian ingat di kepala kalian harus tulis di kertas buram. Nah, kalau bisa ini kan at least kisi-kisi ini kan ya sebagai gambaran kalian nanti pas lagi PAS ya. Kalau bisa diapal-apalin aja nih kayak fungsi bijektif itu apa gitu kan. Nah, fungsi bijektif apa? Dia itu kan gabungan dari fungsi surjektif dan fungsi injektif ya. Nah, kalau misalkan fungsi surjektif itu apa? Fungsi surjektif itu adalah yang kodomainnya pada punya pasangan, atau bisa ditulis kodomain gak jomblo. Nih K itu maksudnya kodomain gak jomblo. Nah, sekarang kalau injektif itu adalah kodomain dia itu tepat satu pasangan, tepat satu atau nggak selingkuh. Oke. Nah, berarti kan kalau untuk nentuin dia itu fungsi bijektif, berarti kan kita harus nentuin dulu nggak sih si diagram panahnya itu fungsi atau bukan? Iya nggak? Nah, di sini coba kita lihat dulu ya. Nih, nomor 18 sampai 20. Oke, di sini kita lihat. Kita lihat diagram panahnya dulu. Diagram panah nih, diagram panah ada A, B, C, D, dan E. Kita nentuin dulu dia itu fungsi atau bukan. Kalau kita mau masuk ke fungsi bijektif, fungsi satu-satu, atau fungsi onto, kita harus nentuin dia itu fungsi atau bukan. Yang pertama, yang diagram panah A, dia fungsi bukan? Kalau kita lihat dia pada punya pasangan semua, domainnya dan tidak selingkuh ya. Jadi dia fungsi nih. Terus yang bagian B, dia itu pada punya pasangan semua dan tepat satu ya, tepat satu, berarti dia fungsi. Sekarang yang C ya, yang C kalau kita lihat ada nggak yang nggak punya pasangan? Ada ya, yang ini nih, dia ada yang nggak punya pasangan, berarti dia itu bukan fungsi nih. Berarti di antara nomor 18, 19 sama 20, yang C nih, yang C itu tuh udah, kalau ada nih jawaban yang C gini, yang C itu berarti ya bukan jawabannya gitu lah. Oke. Nah sekarang yang bagian D, dia fungsi bukan? Kalau kita lihat dia itu pada punya pasangan semua ya. Terus di sini kalau kita lihat kan pada punya pasangan, ada nggak yang jomblo? Nggak ada ya, berarti dia fungsi. Walaupun di kodomainnya ada yang jomblo, tapi kan itu nggak ngaruh ya, karena di sini yang kita mau itu adalah si domainnya gitu loh. Kalau kita nentuin fungsi, oke? Nah sekarang yang bagian E, dia itu fungsi bukan?
kita fokusnya ke domain ya, dia pada punya pasangan semua tapi di sini ada yang selingkuh gitu kan, berarti yang E itu bukan fungsi. Nah berarti nomor 18, ini nomor 18 diagram panah yang termasuk fungsi bijektif. Bentar. Berarti di sini dia harus memenuhi fungsi surjektif dan fungsi injektif. Oke, di sini kalau kita lihat tadi ya, cara gampangnya adalah kalau misalkan fungsi bijektif di sini kan tadi yang bukan fungsi itu adalah si C sama B. Gini. Jadi kalau misalkan kita pengen nentuin dia itu fungsi apa nih, misalkan kan fungsi itu ada 3 macam ya. Ada fungsi surjektif, ada fungsi injektif, ada fungsi bijektif. Kalau misalkan kita pengen nentuin dia itu fungsi surjektif, injektif atau bijektif, kita tuh harus nentuin dulu dia itu fungsi bukan. Kalau misalkan dia bukan fungsi, dia udah nggak bisa nih lanjut ke sini, oke? Sekarang, kalau misalkan yang ditanya fungsi diagram yang termasuk fungsi bijektif, gitu kan? Berarti yang harus memenuhi fungsi surjektif sama injektif. Yang pertama nih yang apa namanya, yang bagian A. Yang bagian A, kalau misalkan kita yang ditanya fungsi surjektif, berarti kita fokusnya ke kodomain ya, ke sini nih. Kodomainnya ada yang jomblo nggak? Nggak ada ya, berarti yang ini, yang surjektifnya dia memenuhi. Terus untuk yang injektif memenuhi nggak? Injektif itu apa? Dia kan kodomainnya tepat satu atau nggak selingkuh. Oh dia juga memenuhi karena di sini kodomainnya pada tepat satu ya, berarti di sini memenuhi. Berarti yang A nih, yang A dia itu adalah bijektif nih, bijektif. Nah di sini kan ada kayak pilihannya ada yang sampai 4 gitu. Kita cari lagi dulu. Nah sekarang kalau kita lihat yang bagian B, dia itu surjektif bukan gitu kan? Karena kan tadi dia katanya udah fungsi. Sekarang dia tuh fungsi surjektif bukan sih? Fungsi surjektif kodomain nggak boleh ada yang jomblo. Di sini kalau kita lihat kodomain pada punya pasangan semua kan, berarti surjektifnya memenuhi nih. Terus yang kedua dia itu kodomainnya tepat satu nggak gitu kan? Kalau untuk menentukan injektif, kalau kita lihat di sini nih ada nih yang enggak apa namanya, yang enggak tepat satu, dia punya 2 pasangan di himpunan A, yaitu yang ini sama yang ini kan, berarti dia enggak memenuhi nih untuk yang injektif. Berarti untuk yang B nih dia bukan bijektif gitu. Pokoknya kalau bijektif tuh harus memenuhi 2 syarat ini nih, surjektif sama injektif. Yang C nggak usah kita lanjutin dia fungsi surjektif, injektif atau bijektif ya, karena dia udah bukan fungsi. Kalau bukan fungsi nggak usah kita kemana-manain lagi. Nah sekarang yang bagian D, yang bagian D dia kan fungsi, kita harus nentuin ini dia fungsi surjektif bukan. Dia fungsi surjektif kodomain nih, kodomain yang di sebelah kanan. Kodomain harus yang namanya punya pasangan. Tapi di sini kalau kita lihat ada yang nggak punya pasangan, berarti di sini surjektifnya tuh nggak memenuhi. Terus kalau untuk injektif adalah kodomain tepat satu atau nggak selingkuh. Di sini injektifnya itu dia tepat satu nggak sih? Ini tepat satu, ini tepat satu, ini tepat satu. Berarti dia memenuhi. Jadi kalau misalkan di kodomainnya ada yang nggak punya pasangan ya nggak apa-apa gitu loh. Karena kan di sini yang kita pengen lihat si injektif. Berarti untuk yang bagian D, dia itu bukan bijektif ya, karena di sini kalau kita lihat si siapa sih namanya? Ada yang nggak memenuhi nih, si surjektifnya nggak memenuhi, berarti dia bukan bijektif. Yang ini injektifnya nggak memenuhi, berarti bukan bijektif nih. Kalau untuk yang B sama D, berarti yang bijektif adalah yang bagian A, yang A itu adalah yang bagian E. Terus di sini oh ya, kalian namanya fungsi satu itu adalah fungsi into ya. Ini kalian harus apalin ya, ini pokoknya reminder dari saya, nama-namanya nih ini harus diapalin. Kan fungsi satu itu bisa dikatakan fungsi injektif, fungsi satu atau fungsi into. Nah sekarang kalau untuk yang fungsi onto, ini tuh maksudnya adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif bisa ditulis fungsi pada. Terus yang terakhir adalah fungsi onto nih, yang kayak gini. Nah sekarang nomor 19 diagram panah yang termasuk fungsi satu. Kalau kita lihat kan tadi udah kita itu nih, yang termasuk fungsi satu tuh yang ini kan, injektif iya, yang di checklist injektif iya nih berarti A iya, injektif ini enggak berarti B bukan. So ini berarti A dengan D berarti yang D. Terus nomor 20 fungsi yang termasuk fungsi onto atau fungsi surjektif. Di sini kalau kita lihat fungsi surjektif kan ini ya, A B, berarti A dan B.
A dan B berarti yang bagian C. Sekarang nomor 21, pernyataan yang benar dari himpunan pasangan berurutan. Di sini ada 1 min 2, 2 min 2, 4 min 2, 5 min 2. Ini kalau misalkan dari pernyataannya, yang pertama, dia itu bukan fungsi karena kodomain tidak tepat satu pasangan. Coba ya kalau misalkan kita buat diagram panahnya ya, yang nomor 21 ya. Di sini kan ada 1, 2, 4 sama 5. Di sini kodomain ya. Min 2. 1 dengan 2, 2 dengan min 2, 4 dengan min 2, 5 dengan min 2. Nah, di sini katanya dia bukan fungsi karena kodomainnya tidak tepat satu pasangan. Ini pernyataannya salah ya. Karena kalau misalkan kalau kita lihat nih, dia itu sebenarnya fungsi kan. Berarti pernyataan bukan fungsi karena kodomain tidak tepat satu pasangan adalah salah. Yang kedua, fungsi injektif karena domain tepat satu pasangan. Kalau kita lihat di sini, di injektif bukan. Enggak ya, injektif itu kan apa? Injektif itu adalah kodomainnya nih, si kodomain si min 2 harus tepat satu pasangan. Dia aja punya pasangan lebih dari 1 ya, ada 4. Berarti yang pernyataan 2 adalah salah. Pernyataan B. Di sini fungsi surjektif nomor C, fungsi surjektif karena kodomain tepat satu pasangan. Ini dari kata-katanya aja udah salah ya. Fungsi surjektif itu kan yang pada punya pasangan semua kan. Seluruh kodomainnya punya pasangan semua, bukan tepat satu. Kalau tepat satu mah punyanya si injektif, berarti ini sudah salah. Terus yang bagian D, fungsi bijektif karena kodomain memiliki pasangan. Kan bijektif harus juga tepat satu pasangan, berarti ini salah. Terus yang E, fungsi karena setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Ini kalau kita lihat si 1 tepat 1 ya, dia punya pasangan si min 2, 2 punya pasangan si min 2, 4 punya pasangan min 2. Di sini karena ditulisnya setiap anggota domain ya memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Berarti yang E adalah pernyataan yang benar. Berarti jawabannya yang bagian E. Oke, lanjut ke nomor 15. Di sini perhatikan diagram panah berikut. Relasi yang sesuai untuk menghubungkan himpunan P ke himpunan Q adalah, ini kalau kita lihat, dia kan si 2 dipasangkan dengan 2, terus 4 dipasangkan dengan 4, terus 9 dipasangkan dengan 3, 14 dipasangkan dengan 7. Coba deh kalau misalkan kita jawab yang A, emang benar 2 itu kurang dari 2? Enggak ya, kan 2 itu sama dengan 2 kan, berarti dia nggak kurang dari 2 gitu loh. Kecuali kalau yang ditulis adalah 1,9, iya dia kurang dari 2, berarti dia tuh salah nih. Terus yang bagian B, lebih dari, emang 2 itu lebih dari 2? Enggak ya, karena dia tuh sama dengan, kecuali kalau 2,1 gitu kan, lebih dari 2 gitu. Ya, iya benar. Tapi kan di sini misalkan deh 4 kan dipasangkan dengan 2, berarti si 4 itu emang lebih dari 2. Enggak ya, berarti di sini yang lebih dari itu salah. Coba deh kalau misalkan yang 2 kalinya dari gitu kan. Si 2 itu 2 kalinya dari 2 enggak sih? Maksudnya kan kayak 2 itu sebenarnya 2 kali darinya 0 kan? 2 kali darinya 0 gitu loh. Ya kan, karena 0 ditambah 2 itu kan 2 gitu kan. Ya kan, berarti 2 kali dari itu salah. Kalau kuadrat dari, emang 2 itu kuadrat darinya 2. 2 itu kuadratnya dari 2. Enggak kan? Salah gitu. Kayak misalkan 4. 4 itu kuadratnya dari 2 enggak sih? Kalau misalkan kita hitung ya, 2 kuadrat itu ya bener sih 4 gitu kan. 2 kuadrat itu kan 4 ya, berarti si 4 itu adalah kuadratnya dari si 2. Tapi kan si 2 nya salah, ya gak sih? Kalau nggak misalkan ini deh, 9 itu kuadratnya dari 3. Ya bener ya, kalau 9 itu kuadratnya dari 3, ya kan, karena 3 kuadrat itu kan 9 gitu. Ini bener nih, yang ini 14 itu kuadrat darinya 7, kuadrat dari 7 gitu kan. Emang 7 kuadrat 14, 7 kuadrat itu 49 ya, kan 7 kali 7 sama dengan 49 gitu loh. Berarti di sini nih yang bagian kuadrat itu salah. Nah, berarti kelipatan dari yang benar. Dari mana? Nah, di sini kalau kita lihat 2 nih. Kelipatan dari 2 itu kan berarti 2, 4, 6, 8. Berarti kan 2 sama 4 itu ya kelipatan dari 2 kan? Iya enggak? Terus kayak misalkan 3 itu kelipatannya berapa? 3, 6, 9, berapa lagi sih? 12 gitu kan, 15. Nah, kalau kita lihat 9 itu kelipatannya dari 3 katanya. Benar ya, si 9 itu kelipatannya dari
3. Terus di sini misalkan 7 itu kelipatannya dari 7, 14, 21, 28 gitu loh. Berarti di sini kalau kita lihat 14 itu kan iya gitu kan, kelipatannya dari si 7. Berarti jawaban benar adalah yang bagian C.